Oke, selamat sore teman-teman semua. Namaku Dr. Arya. Ya, pasti sudah ada yang kenal. Mungkin juga banyak yang belum kenal. Oke, kita kenalan di sini. Hari Minggu sore ini saya dapat tugas ya, tapi sebetulnya bagi saya ini kehormatan. Tugas dari Mahima, tatkala Mahima ya. Dari teman-teman Bu Sonia, 5D oleh Adnyane untuk mengisi sesi dongeng. Nah, saya mendapat tugas membawakan dongeng Corona. Ya, mungkin karena saya dokter dan eh, apa ngurusin soal Corona. Oke, mudah-mudahan dari cerita dongeng saya ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, cerita ini sebetulnya adalah mimpi saya tadi malam. Semalam saya bermimpi bertemu makhluk asing. Saya coba cari-cari ekornya, tapi kok nggak ada ya. Lantas dia tiba-tiba mendekati saya dan saya perhatikan dia mengenakan mahkota. Dan anehnya lagi, pada mahkotanya itu tertulis pandemi. Rasanya kata-kata ini sangat familiar. Saya sering menyebutkan juga, mendengar juga di televisi, di media online. Bahkan saya sendiri sering mengucapkan, saya menulis pandemi. Jadi kok nggak enak rasanya. Ya, jadi cerita dongeng ini, mimpi saya semalam itu memang rada aneh, serem, menakutkan juga, tapi ada lucunya. Nah, karena saya nggak tahan nih, saya langsung tanya, hai makhluk asing, siapa sebenarnya dirimu? Nah, dengan gaya penuh kemenangan dan agak sombong, dia lalu membusungkan dadanya dan mendekatkan mahkotanya ke hadapan saya. Akulah Corona, virus Corona, yang saat ini menjadi penakluk semua bangsa-bangsa di dunia. Penebar wabah yang menyelimuti bumi dan alam semesta. Waduh, pantesan. Rupanya ini. Rupanya ini yang telah menyebabkan dunia kita porak-poranda. Ini yang kami hadapi selama ini. Nah, belum sempat saya bertanya, dia malah dengan sedikit nada yang tinggi mendekati saya. Saya berusaha mundur. Distancing nih, distancing. Apalagi corona. Hei, kamu dokter Aryo kan? Wah, saya kaget sekali. Corona, kamu kenapa tahu saya? Langsung dengan enteng dia menjawab, loh kan dokter kan? Yang selama ini mengajak orang-orang untuk melawan kami, virus corona. Kan dokter yang selama ini mengampanyekan segala hal agar wabah ini cepat berakhir. Dokter juga kan yang menangani pasien-pasien COVID. Dokter juga yang banyak bicara di radio, webinar. Bahkan dokter juga yang banyak sekali menulis artikel tentang corona di blog tatkala punya Opa Made Adnyano Ule yang sudah ubanan itu. Waduh, ngeri ini. Dia tahu banyak hal rupanya. Sambil dia terkekeh dia berkata, jangan macam-macam sama saya dokter dan teman-teman. Saya virus corona ada di mana-mana. Kami tahu semuanya. Itulah kenapa kami dianugerahi mahkota pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Jangan main-main sama kami. Banyak yang menganggap kami remeh. Ada yang bilang ini konspirasi. Bahkan Presiden Amerika Donald Trump sangat meremehkan kami bahwa kami tidak bakal bisa masuk Amerika. Sekarang lihat itu Amerika, habis banyak jenazah yang dikubur tanpa tahu kami ada di sana.
Waduh, gawat ini corona. Saya semakin khawatir juga. Kenapa bisa demikian banyak ya kalian ini? Iya, kami corona ini, penakluk dunia saat ini. Jumlahnya miliaran dan bahkan setiap hari kami bermutasi. Jangan main-main dengan kami. Oke, oke. Sabar, sabar. Jangan emosi dulu corona. Ternyata kamu ya. Kenapa mesti begitu? Apa sih maumu corona? Saat ini telah meluluh lantahkan peradaban di dunia saat ini. Kamu tahu tidak? 3 juta orang tertular karena kamu dan teman-temanmu itu. Lalu hampir 300.000 orang kehilangan nyawanya. Kamu tahu tidak berapa orang kehilangan pekerjaannya? Sekolah-sekolah tutup. Anak saya sampai 3 orang belajar di rumah. Mamanya stres jadi guru dadakan. Itu semua gara-gara kamu corona. Tiba-tiba dia bangkit dan dengan nada emosional marah kepada saya. Semarah-marahnya. Hei manusia, dokter dan teman-temanmu. Dari dulu model kamu sebagai manusia selalu begitu. Selalu merasa benar dan tidak pernah salah. Dengan mudah saya beri jawaban kepada kalian. Kenapa kemudian kami masuk menggerogoti tubuh-tubuh kalian, menghancurkan paru-paru kalian. Bahkan kami harus meminta nyawa-nyawa kalian. Itu karena mestinya kalian tahu semua itu. Kalian telah mengambil hutan kami, tempat tinggal kami bersembunyi. Karena kalian sudah merusak sungai kami, tempat kami berenang. Ingat tidak kalian, hai manusia, dokter, jangan hanya menyalahkan kami saja. Sahabat kami air, hujan. Saat mereka hujan, rumah-rumah air pada akar-akar pohon di hutan-hutan, semua kalian cabuti, semua kalian ambil. Tahu kan risikonya ketika hujan lebat, hujan yang sudah tidak punya rumah lagi untuk menyimpan airnya, kemudian datang ke rumah kalian, menghabisi rumah kalian, mengambil rumah kalian. Itu bukan karena kemauan kami, itu karena ulah kalian. Dokter ingat tidak? Gajah Sumatera, harimau Sumatera, macan tutul India kehilangan tempat tinggal mereka, kehilangan makanan mereka. Jangan salahkan kalau teman-teman kami itu kemudian datang ke rumah kalian, ke kota kalian, mencari makan, membunuh ayam kalian, bahkan kadang-kadang salah satu dari kalian. Waduh, kok saya diomelin ini sama corona. Memang benar bahwa selama ini kita mungkin keliru, tapi kita tidak sadari. Dia marah lagi. Bahkan saat ini, saat kami sudah membuat dunia hampir tekuk lutut, kalian masih saja ribut antar kalian. Ada yang sibuk urusan dugaan konspirasi, padahal kami memang sedang memberi pelajaran buat kalian. Ada yang sibuk di antara kalian menstigma teman-teman kalian yang sudah terinfeksi. Bukannya kalian menolong mereka. Manusia begitulah. Sampai kapan kalian mau belajar? Oke, corona. Oke, jangan marah-marah dulu. Oke, corona. Coba saya tanya dulu ya. Betul nggak kamu memang datang dari Wuhan, China? Dia sedikit agak tenang. Dan sepertinya mau bercerita banyak nih tentang Wuhan. Betul, dokter. Di Wuhan bahkan teman-teman dokter itu sangat melecehkan tempat tinggal kami, kelelawar. Mereka memakannya mentah-mentah, darahnya masih berceceran. Saudara kami di mana kami tinggal, kelelawar kesakitan luar biasa. Demi kalian biar populer, bahagia, viral di media sosial, masuk Instagram, Facebook, kalian bersenandung, bergembira, berpesta, menginjak-injak badan saudara kami kelelawar. Kenapa sih? Kenapa sih kok tidak dimasak dengan baik saja? Kan bisa dipakai kari sampai matang biar enak. Bisa pakai geprek kelelawar.
Atau mungkin bisa pakai asam manis, digoreng kering, kan enak. Kenapa mesti makan mentah-mentah begitu? Itu pelecehan bagi kami. Apa kalian nggak bisa masak? Kalau begitu boleh nanti saya minta chef Farah Queen ngasih tahu kalian bagaimana cara masak kelelawar yang enak. Biar nggak kalian sok-sokan makan kami mentah-mentah. Kami ikut jadinya keberatan, merasa dilecehkan, dan kami punya sumpah kemudian untuk membalas kalian sampai ke seluruh dunia. Dan sepertinya itu tidak susah, kawan dokter. Kami begitu mudah untuk menyebar dari satu orang ke orang lain karena kalian tidak pernah disiplin, tidak pernah mendengarkan anjuran pemerintah. Kalian sibuk masing-masing. Bahkan seenaknya ada yang menyembunyikan masker, menyetok hand sanitizer. Bukannya kalian bersatu, justru kalian sesama manusia saja kalian begitu. Apalagi kepada kami, makhluk kecil tidak kelihatan. Saudara-saudara kami air, hutan, macan, tutul India, gajah, juga harimau Sumatera. Kalian sesama manusia aja tidak akur. Aduh, kok diomelin terus saya ini. Dokter ahli penyakit dalam diomelin sama corona. Ini, aduh, gawat ini. Makanya, kalau kalian mau peduli dengan kami, binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang lain, wahai manusia, jadikanlah teman yang baik untuk kami. Kalau kalian ingin memelihara binatang hidup, jadikanlah mereka sehat, biar tidak menularkan penyakit kepada kalian. Kalau kalian piara binatang di rumah, ya dimandikan, diberikan makanan yang sehat bergizi, vaksinasi, imunisasi, ajak olahraga. Bila perlu ajak liburan, jalan-jalan sampai ke Ubud, ke Singapura, kalau bisa ke Eropa. Begitulah perlakukan kami, agar kalian juga diperlakukan baik oleh makhluk lain. Tapi kalau kalian mau makan kami, boleh saja. Tapi betul-betul bikin kami mati dulu, masak dengan baik. Jangan seenaknya aja menyiksa kami, masih mentah-mentah begitu kalian makan. Oke, corona, sudah, jangan marah-marah terus. Saya sudah capek ini, takut lagi. Aku ndak pingin ketemu kamu di mimpi, kok bisa kamu. Kenapa bisa aku ketemu kamu di mimpi ya? Dokter tahu nggak? Waduh, dia marah lagi nih. Mimpi itu bukan kemauan siapa-siapa. Mimpi itu adalah apa yang dokter pikirkan, inginkan, maka muncullah dalam mimpi. Berarti dokter begitu obsesi kepada saya, virus corona ini. Oke, makanya kita ketemu dan saya kasih tahu banyak hal tentang corona ya dokter ya. Oke, corona. Sudahlah, bisa tidak sudahi saja wabah ini. Kami sudah kehilangan 300.000 saudara kami. 3 juta manusia di seluruh dunia terinfeksi. Belum tahu nasibnya kayak apa. Tahu tidak, tetangga-tetangga saya masih di lautan, belum bisa pulang karena di lockdown di negeri luar, di kota-kota besar. Saya mau rencana bedah buku ketiga saya, Filosofi Sehat, dari Lawar Getih hingga virus corona. Aduh, corona lagi nih. Bubar gara-gara kamu ini. Bisa nggak sudah wabah ini? Kita berdamai saja. Atau kalian pergi saja jauh-jauh dari kami. Waduh, dia marah-marah lagi, menendang kaki saya. What? Kau bilang apa dokter? Kau menyuruh kami pergi? Menyuruh kami mati? Enak sekali dokter ngomong begitu. Itu bisikan siapa? Teman-teman dokter? Presiden? Menteri? Penguasa? Atau siapa? Seenaknya saja menyuruh kami mati, pergi. Hai, ingat, ini bumi kami, ini alam kami. Kami punya hak atas bumi dan alam ini. Sama dengan dokter dan manusia-manusia lain itu. Kalau dokter meminta kami pergi dari sini, mengusir kami, kenapa nggak dokter aja sama teman-teman pergi ke Mars sana? Amerika Serikat sedang riset Mars untuk bisa ditinggali. Manusia saja pergi ke situ, biarkan kami hidup di sini.
Biarkan ini menjadi milik kami, milik hutan, milik hujan, milik singa, harimau Sumatera, gajah Sumatera, macan India, dan lain-lain. Kenapa menyuruh kami pergi? Mana sertifikat sah bahwa ini tanah kalian, bukan tanah kami? Dokter, ingat tidak dulu waktu sekolah biologi? Apa ciri-ciri makhluk hidup? Sejak SD sudah diajarkan makhluk hidup itu ingin lestari, insting untuk mempertahankan diri, berkembang biak, dan juga bernafas. Kalian mau menghentikan nafas kami? Kemudian kalian mau menghentikan kelestarian kami? Atau kalian ingin menghentikan perkembangan biakan kami? Itu bukan makhluk hidup namanya. Jangan perlakukan kami seperti ini. Waduh, kok saya mendapat kuliah di sini? Kok virus corona ngasih kuliah ke dokter spesialis penyakit dalam? Aduh. Oke, jadi bagaimana ini? Kami sudah habis-habisan. Sekolah-sekolah sudah tutup corona. Kamu belum puaskah sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan? Balas dendam, mengambil sesuatu dari kami. Kenapa enggak baik-baik sedikit seperti pendahulu kalian? Virus SARS atau MERS. Ya ribut-ribut dikit, jangan sampai beginilah. Banyak saudara-saudara kita yang dikarantina. Bahkan satu desa di tempat kami di lockdown. Sehari-hari kami, pemerintah harus membawa beras ke sana. Lalu dia menjawab, kali ini tampak lebih bijaksana. Dia sudah melepas corona mahkotanya dan pandeminya sudah tidak kelihatan lagi. Mudah-mudahan ini akhir yang baik dari mimpi saya semalam. Oke, dokter, manusia, semuanya, kami juga tidak ingin bermusuhan terus. Kami juga tidak ingin menjadi buah bibir terus, dimaki-maki terus, karena kami ingin hidup damai. Kami tidak punya apa-apa, bayangkan, wahai dokter manusia. Kami hanya hidup dari satu untai asam ribonukleat. Kalian punya segala-galanya. Kalian punya mobil mewah, rumah banyak, bahkan istri ada yang lebih dari satu, ada yang 2, 3, kalian punya perusahaan, bahkan kalian bisa membeli pulau. Tapi kami hanya tempat tinggal di hutan aja kami disingkirkan. Kami hanya ingin berenang di sungai saja dikotori. Oke, kita bisa bernamai, tapi harus saya sampaikan 2 syarat kepada dokter dan teman-teman manusia. Tolong sampaikan ya. Pertama, saya deg-degan nih, kira-kira apa yang diminta ya? Ngeri juga ini corona ini. Ternyata dia pinter sekali dia. Ngajari saya kuliahan tentang biologi, ngajari psikologi manusia. Oke, silakan corona. Saya coba mendengarkan. Mudah-mudahan ini bisa kami lakukan. Pertama, saat ini kami pasukan corona seluruh dunia sedang tumpah ruah di jalan-jalan, di gedung-gedung, di pusat publik, bahkan di pasar-pasar. Maka dari itu, saya minta dokter ngasih tahu teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Sampai nanti betul-betul kami berikan sinyal, kode bahwa kami sudah pulang ke rumah kami masing-masing. Kalian jangan kemana-mana dulu, kalian tinggal di rumah saja. Tahu tidak, kalian itu bodoh semua, tidak pernah dengar hal-hal yang gampang untuk dilakukan agar wabah ini berhenti. Kalian malah ribut soal konspirasi lah, stigma saudara-saudara kalian sendirilah, bicara rapid test, positif, negatif, macam-macam. Kalian tahu tidak, wabah ini, kami ini, virus corona ini dengan mudah dihentikan kalau kalian tidak menularkan kepada yang lain. Begitu kalian ketemu yang lain, sesama manusia, kami berpindah dari tubuh kalian ke tubuh yang lain, maka rasakan usia wabah kami akan semakin panjang. Semakin banyak badan yang kami grogoti, paru-paru yang akan kami hancurkan, dan nyawa-nyawa yang akan kami cabut.
Catat itu, dokter ya. Dan yang kedua, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing di hutan-hutan, di tubuh kelelawar yang masih hidup, di sungai-sungai, asal itu tidak kalian ganggu. Tolong hutan itu jaga kelestariannya. Tolong sungai itu perbaiki ekosistemnya. Maka kami akan dengan senang hati kembali ke rumah kami dan tidak akan mengganggu kalian. Apa susahnya sih hidup berdamai, berdampingan? Walaupun kami ini tidak punya apa-apa, hanya seuntai virus yang hanya terdiri dari asam ribonukleat, itu tidak bisa kalian anggap remeh. Kalian tidak bisa menganggap remeh teman-teman kami, tempat tinggal kami kelelawar dengan makan mentah-mentah. Itu pelecehan. Kalian jangan main-main dengan hutan yang kalian habisi, hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Kalau kalian mau membunuh saudaramu sendiri silakan, tapi jangan bunuh kami ini. Oleh karena itu syarat yang kami virus corona ini minta kepada dokter dan teman-teman harus dipenuhi. Kalau kalian manusia bisa menghargai makhluk lain, pasti nanti kalian manusia juga menghargai sesama manusia. Tidak mudah ingin membuat kehidupan nyaman kalau kalian manusia masih meremehkan yang lain, masih meremehkan hewan dan tumbuhan, apalagi jasa dernik seperti kami. Akan selalu ada pelajaran berharga yang kalian sesali nanti. Mana sekarang Amerika Serikat, mana Rusia, mana China yang mengaku paling hebat di dunia sekarang? Semua hanya berbisik-bisik ketakutan. Oke dokter, silakan dokter terus mengajak saudara-saudara, teman-teman untuk menghentikan wabah ini. Karena wabah ini berhenti bukanlah dari kami, tapi dari kalian semua. Kalian disiplin, mau menjaga jarak dengan sesama, apalagi dengan penderita, apalagi dengan mereka yang baru pulang dari perjalanan ke luar negeri. Maka saya yakin wabah ini akan berhenti. Apalagi dokter dan teman-teman mau membiarkan tempat tinggal kami, hutan-hutan, sungai itu lestari. Tempat kami untuk menenangkan diri dan kembali dari wabah yang memang sangat mengerikan dan menakutkan ini. Tapi itu bukanlah kemauan kami. Ini adalah kemauan alam karena kalian sebagai manusia telah merusak ekosistem ini. Oke ya. Banyak sekali saya semalam dalam mimpi mendapat pencerahan dari virus corona di luar dugaan. Karena saya sering menulis tentang corona, berbicara tentang corona di radio, di diskusi, di seminar. Ternyata dia mengintipi saya juga. Tapi rasanya sebuah mimpi yang baik. Dan kalau saya pikir-pikir ini sepertinya ada benarnya juga. Teman-teman nanti bisa memikirkan juga. Kalau benar ayo kita lakukan. Kalau tidak, ya silakan. Teman-teman bisa mengambil keputusan sendiri. Ini sekedar dongeng, tapi dongeng yang lain daripada yang lain karena dia berbicara tentang virus corona, virus yang sedang mewabah saat ini, yang mudah-mudahan cepat selesai. Langsung N aja ya. N. Boleh di closing lagi sekali juga nggak apa-apa. Oke, jadi saya memang berusaha ingin memberi edukasi ya dengan berbagai media, berbagai cara dan model. Dan saya senang walaupun saya bekerja di bidang medis yang serius, saya memiliki teman-teman di Mahema Institute, Beli Made Adjana Oleh, guru saya, juga sama Mbak Sonia, dan semua teman-teman pokoknya. Juga di teman-teman yayasan sesama yang selalu mengingatkan saya soal kemanusiaan. Ya, hal seperti ini adalah literasi yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti apapun
pesan-pesan yang penting itu kita bisa sampaikan dengan banyak cara sehingga lebih banyak